Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan membahas full penjelasan Prof Nunuk tentang P3K 2024 dan bagaimana posisi P1, P2, P3, P4, apakah tes atau tidak. Di sini Prof Nunuk sudah memberikan jawabannya, apakah P1, P2, P3, P4 tes atau tidak. Dan ini full penjelasannya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba cek di sini info dari FGP PNS. Ini sepertinya merangkum dari info dari Prof Nunuk. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman ya, formasi 2024 3 kali kesempatan. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tendik masuk ke teknis minimal jenjang pendidikan SD. Jadi untuk tendik nantinya itu masuk ke teknis teman-teman ya. Dan minimal jenjang pendidikan untuk tendik itu minimal pendidikan SD. Alhamdulillah ya. Kemudian P1 masih diutamakan meskipun dapodiknya tidak ditemukan lagi karena dikeluarkan dari sekolah. Jadi ini juga kabar baik dari Prof Nunuk bahwasanya teman-teman sekalian ya, kalau misalkan teman-teman adalah P1 kemudian teman-teman sudah tidak terdata lagi di dapodik, sudah dikeluarkan dari sekolah, itu teman-teman tetap masih bisa mengikuti P3K 2024 dan bahkan teman-teman P1 itu masih diutamakan sekalipun teman-teman ya dapodiknya tidak ditemukan ya karena dikeluarkan dari sekolah ya. Jadi kan misalkan ada P1 dikeluarkan dari sekolah karena sesuatu hal, itu P1 itu masih bisa mendaftar dan tetap diutamakan teman-teman ya, karena P1 itu memang sudah lulus PG di tahun 2021. Nah, kemudian persiapkan diri Anda belajar dan perbanyak tebarkan kebaikan. Insya Allah dimudahkan semuanya, amin. Artinya apa? Ada kata belajar di sini ya, ada kata belajar teman-teman. Kata belajar ini tentunya diperuntukkan untuk P2, P3 dan P4 karena kemungkinan besar P2, P3, P4 itu akan tetap dites. Karena kode P itu berbeda dengan kode P yang dialami oleh P1 di tahun 2001. Yang jelasnya kode P yang di tahun 2023 ini dianggap tidak lulus sehingga P2, P3, P4 itu wajib untuk mengikuti tes kembali. Untuk lebih jelasnya teman-teman simak penjelasan full dari Prof Nunuk Suryani. Silahkan menonton. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya bisa menyapa semuanya, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sore ini sengaja saya luangkan waktu 1 jam atau 1,5 jam untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru, untuk menyapa Bapak Ibu guru semua. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan yang muncul pada saya di WA saya, di IG saya nggak sanggup lagi menjawab. Maka di live ini, acara sore ini, saya yang masih ada banyak pertanyaan, silakan bertanya dan nanti insya Allah saya akan jawab. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya pada semuanya yang di tahun ini. Semoga tahun 2024 ini memberikan keberkahan buat kita semua. Dan saya juga ucapkan selamat bagi saudara-saudara, sahabat guru di seluruh Indonesia yang sudah dinyatakan lulus. Selamat ya. Nah, setelah dinyatakan lulus, selanjutnya adalah tinggal bagaimana berkontribusi lebih maksimal untuk pendidikan di Indonesia. Nah, bagi yang belum, ya, bagi yang belum beruntung atau belum mendapatkan berita gembira tahun 2023 ini, jangan khawatir karena ada berita gembira lagi di tahun ini yang hari ini sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan formasi yang sudah diusulkan oleh Kemendikbudristek untuk sobat-sobat guru di seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah bergabung di live IG saya. Senang sekali saya menyambut saudara-saudaraku semua, sahabat guru di seluruh Indonesia. Nah, saya sampaikan pada saudaraku semua, sahabat guru, keluarga besar guru di seluruh Indonesia bahwa alhamdulillah seleksi SNP 3K kita sudah selesai tahun 2023 dan sudah berhasil meluluskan 230.707 lulusan. Alhamdulillah ya. Jadi ini kalau di total jumlah
guru non ASN yang menjadi ASN sudah bertambah menjadi hampir 800.000. Jadi kalau 1 juta guru, Waalaikumsalam Bu Dewi, waalaikumsalam juga Bu Nur, waalaikumsalam semuanya ya. Saya lanjutkan bahwa kita udah nambah menjadi 800.000 dan untuk 1 juta gurunya tinggal 200.000 lagi gitu ya, sehingga nanti kita dapat memenuhi 1 juta guru. Ini ada pertanyaan dari sudah ada pertanyaan ya, dari sebelum ada pertanyaan saya mau ceritakan terlebih dahulu bahwa tahun ini kita sudah menambah menjadi 1 juta ya, kemudian menjadi 800 ribuan dan masih ada 200.000 lagi. Nah, baru saja kami sudah mengusulkan formasi ya untuk tahun 2024. Formasi yang kita usulkan sejumlah 419.146 formasi. Kalau kita lihat sekarang sisanya sebenarnya guru-guru non ASN di sekolah negeri itu tinggal 200-an ribu ya, karena yang 230.000 sudah terakur di tahun ini. Tinggal mengisi riwayat hidup di RH, kemudian akan mendapatkan SK, insya Allah akan mendapatkan gaji di bulan ketiga. Nah, kemudian kita akan tendik ya, bagi tendik juga. Alhamdulillah tahun ini usulan dari Kemendikbud, Dirjen TK sudah diakomodir oleh Kemenpan RB. Halo semuanya, buat saudara-saudaraku keluarga besar tendik, tahun ini usulan kita diakomodir, jadi masuk ke dalam formasi teknis ya. Kalau diumumkan tadi oleh Pak Menteri, ya, kalau diusulkan, kalau disampaikan oleh Pak Menteri bahwa masuk ke formasi tendik jumlahnya 547.000. Nah, siap-siap ya buat teman-teman tendik di seluruh Indonesia untuk siap-siap untuk ikut seleksi P3K di tahun ini. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Jasmine Duru. Status P tidak jadi prioritas P1. P1 hanya yang lulus. Pertanyaannya, jadi status kalau yang P ya, ada pertanyaan dari Pak Jasmine dulu, kalau P itu apakah menjadi prioritas? Jadi begini, yang tulisannya P itu belum lulus tahun ini, begitu ya, karena berarti formasinya itu tidak tersedia atau kalah perankingan, sehingga untuk tahun 2024 semua teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia yang statusnya P itu akan ikut seleksi lagi tahun ini. Tahun ini masih ada sekali lagi 419.000 lebih formasi yang kita usulkan. Kemudian terkait dengan apakah P3 tergeser begitu ya. Jadi jawabannya ini ada pertanyaan, bagaimana nasib P3 Provinsi Jawa Barat yang 3 tahun terakhir tidak bisa resum, sedangkan tahun 2003 lalu banyak dari swasta, Bu. P3 sangat khawatir tergeser dengan datangnya swasta. Jangan khawatir. Jadi untuk geser-menggeser sudah diatur di dalam Permendikbud atau peraturan kita. Tidak boleh kelulusan swasta sebagai prioritas 1 tahun 2021 tidak akan menggeser guru-guru yang sudah ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang ada. Jadi jangan khawatir. Begitu ya, jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya. Lalu ada lagi nih, kapan Bu kontrak P3K? Jadi kalau kontrak P3K ini, kalau perkiraannya itu kapan kontraknya bagi yang lulus sekarang gitu ya. Kalau kontraknya bagi yang lulus sekarang ini kemungkinannya di bulan Maret ya pertandatanganan kontraknya, tapi semua tergantung pada pemerintah daerahnya masing-masing. Karena sekarang ini statusnya adalah sedang mengisi di RH, setelah itu nanti baru terbit SK, kemudian setelah itu baru tanda tangan kontrak. Bagaimana nasib kami P3K yang status P4? Apa ini status untuk yang
apakah tahun ini pakai tes tertulis hanya observasi saja Bu? Jadi setiap di seleksi setiap tahun itu mekanisme akan disesuaikan. Jadi kalau tahun 2023 ini seleksinya menggunakan, bagi P1 itu tidak ada tes, bagi P2, P3 menggunakan SCT, bagi P4 menggunakan tes. Nah, tahun 2024 itu tesnya juga akan disesuaikan dengan Permenpannya lagi ya. Jadi kita harapkan tidak ada perubahan mekanisme seperti yang sekarang ini. Kemudian selamat siang Bu Debi ya. Apakah mahasiswa PPK Prajabatan yang nggak lulus P3K masih bisa mendaftar di seleksi tahun? Ya, jadi bagi yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini, karena kenapa mahasiswa PPK Prajabatan nggak dapat tempat? Karena Anda hanya mau ditempatkan di sekitar Anda. Coba kalau tempatnya di jauh mau, pasti sudah ditempatkan. Nah, bagi mahasiswa PPK Prajabatan yang sudah lulus, yang belum mendapatkan penempatan saat ini, akan diikutkan lagi di seleksi tahun 2024 tahun ini. Pertanyaan berikutnya nih, status P apakah ikut tes lagi di tahun 2024 dari Lisa Mardiana 96. Ya, jadi P itu artinya sebenarnya tidak lulus di tahun ini gitu ya, karena sebabnya bisa banyak macam-macam. Mungkin karena kalah perankingan, atau ya tidak ada formasi gitu ya, maka Anda akan ikut mekanisme seleksi lagi di tahun 2024 ini. Jangan khawatir, itu memang sebuah proses yang harus Bapak Ibu guru jalani. Kemudian SK kapan turun Prof? Tadi ya, SK-nya turun nunggu dari Pemda masing-masing. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu guru sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lagi meluncur, ini ada apakah prioritas P3K untuk guru swasta? Apakah ada ke atas lagi? Apakah ada prioritas P3K guru 2020? Ya, jadi kalau untuk seperti yang diumumkan oleh Pak Menteri tadi siang, Menteri Azwar Anas, tahun 2024 ini prioritasnya masih nakes dan teknik guru. Nah, karena nakes dan guru, Kemendikbudristek menambah satu prioritas lagi untuk tenaga kependidikan yang masuk ke tenaga teknis. Jadi alhamdulillah guru masih menjadi prioritas untuk tahun 2024 ini. Ini ada pertanyaan dari Indri. Ibu, saya termasuk di P1 kemarin 2023, kalah formasi lagi. Nah, apakah nanti di 2024 ada penempatan kembali? Ya. Jadi begini, sesuai dengan edaran dari Menpan RB bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir adanya guru honorer atau adanya tenaga honorer di instansi pemerintah. Kami berusaha semaksimal mungkin agar formasi 419.000 itu bisa terisi semuanya dan bisa mengakomodir semua guru non-ASN yang masih tersisa di sekolah-sekolah negeri. Sekarang ini kalau di dalam perhitungan kami tidak ada 300.000 lagi ya, dan P1 yang tersisa sekitar 12.000. Kami akan lakukan upaya agar seluruh P1 bisa ditempatkan di tahun 2024 ini. Jumlah formasinya banyak sekali. Kalau sekarang ya, contohnya tahun ini saja dari 260 formasi itu hanya terisi 230. Yang 30.000 lagi itu nggak terisi. Sebabnya apa? Sebabnya ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada pelamarnya. Ini yang sangat disayangkan. Sementara di daerah lain, Jawa Tengah misalnya, itu berlebih gitu ya. Ini yang akan kita carikan upaya supaya formasi yang kita siapkan ini benar-benar terisi penuh oleh Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Asep Sophia. Ada pertanyaan dari Asep Sophie, yang P3 mesti seleksi lagi? Ya, jawabnya karena itu sebuah proses yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru ya. Jika ini kalah dalam persaingan, tentu akan mengikuti mekanisme seleksi berikutnya. Mekanisme berikutnya kita belum tahu akan seperti apa. Ini ada lagi. Sore Bu, dari Rosyid Muhammad. Sore Bu, bagaimana nasib kami P1 Jateng yang belum dapat penempatan? Ya, jadi kami memikirkannya bukan hanya P1. Semua guru non-ASN yang masih ada di satuan-satuan pendidikan menjadi tugas kami untuk menuntaskan
untuk menuntaskan jadi ASN. Itu adalah target pemerintah. Apalagi P1 yang memang statusnya sudah P1. Nah di Jawa Tengah memang masih tersisa banyak sekali ya, karena memang formasi yang disiapkan oleh Jawa Tengah tidaklah banyak, sehingga kami sedang melakukan pembahasan secara detail lagi bagaimana supaya pemerintah daerah mengusulkan formasi yang maksimal. Hari ini Kemenpan RB berdiskusi dengan Kemenkyu terkait dengan penyediaan anggaran gaji bagi guru-guru formasi yang akan diusulkan di tahun 2024 ini. Kalau total formasi seluruhnya sih cukup besar, yaitu 1.383.000. Di antara 1.383.000 melakukan seleksi kompetensi tambahan, teknis tambahan untuk menggenapi kompetensi yang komprehensif bagi gurunya. Karena kalau ujian itu baru satu kompetensi saja, kompetensi yang lain itu belum teruji ya. Kompetensi lain di luar kompetensi teknis yang dites melalui tes itu belum diketahui. Oleh karena itu boleh Pemda melakukan tes tambahan. Itu diatur ya oleh undang-undang dan bobotnya itu 30%. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyelesaikan seleksi CAT itu belum nilai akhir bagi pemerintah daerah yang mengusulkan menggunakan SKTT. Jadi jangan terus itu dianggap nilai akhir. Lalu pertanyaannya loh, saya merasa nggak mengikuti tes SKTT. Jadi tes SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan itu tidak, Bapak Ibu guru tidak mengikuti tes. Tapi Bapak Ibu dinilai berdasarkan pengamatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Penilaiannya supaya objektif dua, jadi Dinas Pendidikan dan BKD. Lalu nilai yang tadi, jika Pemda itu menambah SKTT, maka yang 100% tadi turun bobotnya untuk nilai tesnya menjadi 70% dan SKTT 30%. Pemda boleh memberi nilai 1 sampai 9 tergantung penilaian Pemda masing-masing. Sepanjang yang dilakukan SKTT itu sesuai dengan juknis dan berdasarkan Permenpan RB, maka tidak bisa dibatalkan karena itu kewenangannya. Jadi ada aturan regulasi yang harus diikuti oleh Pemda untuk bisa memberikan nilai tambahan. Gitu ya. Nah, jadi itu hal yang biasa dilakukan di sini. Para pegawai di sini ada SKTT, seleksi kompetensi tambahan bagi tenaga teknis yang akan direkrut. Jadi itu ya. Jadi nilai yang terakhir dilihat itu belum nilai akhir nih. Jadi kalau kemudian ada penurunan, itu bukan berarti nilainya dicurangi. Mungkin nilainya memang SKTT-nya nilainya bervariasi. Jadi tidak selalu penurunan nilai itu dianggap sebagai sebuah kecurangan. Itu supaya dipahami. Oke ya, semoga memahami ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan SKTT. Saya sudah ingin menjawab pertanyaan tadi, sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk menjawab terkait dengan adanya SKTT tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana? Karena masih ada pertanyaan buat saya ya, semoga apa yang menjadi undang-undang Bapak Ibu semuanya bisa terjawab dalam acara sore hari. Jika belum, nanti ada kesempatan berikutnya. Ini masih ada waktu 10 menit untuk kita menuntaskan semua permasalahan yang Bapak Ibu punya terkait dengan seleksi ASN di Yogyakarta. Ayo silahkan tanya. Kalau yang tadi tentu yang harus beda ya dengan yang tadi sudah ditanyakan. Tanya yang beda boleh, ayo. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Yasnita Fitri 470. Ibu Yasnita, apa kabar? Semoga Ibu sehat selalu ya. Assalamualaikum Ibu, misalnya udah ngajar di swasta selama 10 tahun, lalu mutasi ke negeri udah 4 tahun, itu dihitung TMT-nya awal dari swasta atau dihitung di negeri? Jadi masa kerjanya tuh dihitung berdasarkan data Dapodik ya. Kalau tidak pernah ya tidak politik, jadi berarti kalau seperti itu berarti berapa?
dihitung awal dari swasta berarti 14 tahun ya Bu ya. Jadi gak putus kan, karena negeri swasta sama-sama terdata di Dapodik. Jadi jangan khawatir nih, masa kerja Ibu gak hilang meskipun pindah negeri ke swasta. Ada lagi, oke, pertanyaan berikutnya dari Adi Kuncoro 78. Apakah mekanisme perekrutan ketiga guru tahun ini sudah menggunakan ruang talenta? Kami masih mengembangkan ya. Jadi kalau untuk jika seleksi itu dilakukan di awal-awal bulan ini, misalnya kan setahun 3 kali berarti kan 4 bulanan ya. Ini belum pakai ruang talenta. Ini masih menggunakan seleksi yang sekarang ini terjadi ya, Bapak Ibu ya. Coba lagi, I love you Bu Nunu, I love you too. Pak Miftah, I love you too juga. I love you too. Tahun ini perekrutan ketiga kali alhamdulillah iya, karena kan sudah ada amanat dari Permenpan RB ya, supaya Pak 319-nya itu terisi semua. Kalau 1 kali pasti nggak terisi. Dan Bapak Ibu guru, padahal pengen jadi guru ASN, ada formasi, tapi udah terbatas seleksinya, makanya kita lakukan 3 kali. Lalu ini ada pertanyaan nih, terus lagi ya dari PHT. Apa kabar Bu? Pak, semoga sehat selalu, semangat ya. Jika P1 tidak bisa melanjutkan pendaftaran, karena kemarin berarti masih tetap P1 ya? Iya, jadi P1 itu tetap P1 sampai dapat penempatan, sampai kapanpun gitu ya. Sampai nggak punya sekolah, sampai sudah berhenti, sampai sudah jualan. Jadi kita akan upayakan database kami tetap mencatat Bapak Ibu sebagai P1, jangan khawatir. Ada pertanyaan lagi dari Afri Cute. Nah, halo Mbak Afri Cute, semoga tetap cute ya, tetap cute meskipun belum jadi ASN B3K. Maaf Ibu, bagaimana nasib guru sekolah swasta yang belum bersertif dan mendapatkan nilai PG pada P3K 2023 dan usianya sudah di atas 35. Kalau PG 2023 itu tetap akan ikut di tes ini lagi ya. Berarti kalau guru swasta berarti ikut tidak wajib kan ya? Berarti kalau guru swasta yang PG itu nggak ada ya Mas ya. Jadi mereka yang guru swasta yang belum bersertif dan mendapatkan nilai PG berarti ikut seleksi lagi sebagai pelamar umum, karena ada di Dapodik kurang dari 3 tahun gitu ya, dan ada izin dari yayasan. Ikut lagi Mbak, semangat. Bro, bantu kami yang sudah berumur 43. Oh ya, pasti semua guru kamu ini ibu-ibu Range Merah. Halo Ibu, apa kabar? Sehat selalu ya Bu Ibu, semangat. Pertanyaannya, izin bertanya Bro, untuk P1 2021 dan kemarin belum penempatan, untuk seterusnya berarti tidak tes lagi ya? Tidak. Jadi untuk P1 tidak ada tes. Beruntung Bapak Ibu yang statusnya P1 ya, tidak ada tes. Habis ya. Jangan sedih dong, masa pakai emoji nangis saya jadi ikut sedih. Semangat. Kita akan ada seleksi lagi tahun ini. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa saya jawab ke bawah lagi. Nah ini izin bertanya dari Bu Baeti Nita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu Baeti, semoga Ibu sehat selalu. Izin bertanya untuk P3K bagaimana dalam menaikkan pangkatnya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Untuk pola karir guru P3K itu akan diatur dalam turunan PP